Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul kembali, bertemu bertatap muka via online ya di pertemuan hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan tentang perkuliahan dari topik dari Microsoft Office yang kemarin kita sudah memasuki satu Office ya, yaitu Microsoft Word. Dan selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang Microsoft PowerPoint. Nah, namanya saja sudah PowerPoint. Jadi kita itu ingin memberikan sebuah poin-poin yang memiliki arti khusus atau memiliki notifikasi khusus atau catatan khusus yang ingin tunjukkan kepada audiens. Ini penting dan ini menjadi concern utama kita, topik kita dari pembahasan kita. Nah, kalau kalian sudah pernah presentasi, harusnya PowerPoint ini bukan menjadi suatu hal yang asing, gitu ya. Tapi ini menjadi hal yang biasa, gitu ya. Saya di sini bukan mengajarkan ya, tapi mengingatkan kembali bagi kita semua. Tentunya kalian sudah tahu bagaimana membuatnya, dan saya mengingatkan saja. Bagi yang mungkin baru tahu, ya ini menjadi sebuah pengetahuan dan harapannya ini bisa kalian gunakan di kedepannya nanti. Nah, selain kalian sudah presentasi gitu ya, mungkin beberapa evaluasi yang kemarin sudah kalian presentasikan gitu ya, seringkali yang dominan ya, dominan yang saya lihat di kelas itu terlalu sedikit gitu ya yang mau dipresentasikan, padahal bobot materinya banyak gitu. Nah sebenarnya jadi seringkali kalian itu menampilkan sebuah subtopik tapi inti dari subtopik itu tidak tersampaikan, sehingga subtopik tadi terlalu sedikit dan ilmu yang kita dapatkan pun jadinya sedikit gitu. Nah, PowerPoint tadi memang memberikan sebuah penunjukan bahwa ada power dan ada poin-poin yang tertentu yang itu menjadi sesuatu kekuatan gitu ya. Tapi tidak menghilangkan esensi ilmu yang diberikan gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kalian presentasikan itu terlalu sedikit sehingga materinya jadi tidak terlalu banyak yang didapatkan oleh kalian gitu ya. Nah, dalam PowerPoint tadi jadinya melemah, terarsir gitu ya, terdistorsi ilmu-ilmu tadi. Nah, padahal banyak. Nah, dalam PowerPoint tadi tentunya kalau membuat poin-poin pasti banyak gitu ya. Pasti ada puluhan gitu ya, ada 50, ada 40 dari materi seharusnya gitu ya. Kalau memang ilmunya tidak berubah gitu. Jadi poin tadi itu bukan sebuah seperti Word ya, mengcopy paste di PowerPoint itu membaca gitu ya. Jangan. Nah, saya setelah kalian belajar dari PowerPoint ini, saya memberikan tips. Jadi kalau menampilkan sesuatu, jangan menampilkan yang banyak gitu ya dalam satu slide itu ya, atau terlalu sedikit gitu ya, atau memberikan sebuah gambar tapi kita tidak tahu maknanya itu apa sih, nggak nyambung. Kadang membuat sebuah segitiga. Nah, segitiga itu kan bisa dijadikan sebuah kaitan, hubungan gitu ya, satu sama yang lainnya gitu. Nah, kadang tidak sambung dengan yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, nanti kalaupun kalian diminta di perkuliahan ke depannya, tolong diperbaiki hasil presentasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah video. Kalau ke video ini adalah video yang mungkin kalian pikir ini dibuat dari Movie Maker gitu ya. Tidak, ini malah dibuat dari PowerPoint gitu. Kenapa saya tahu ya? Saya tahu gitu ya. Ya karena juga saya berkontribusi di situ, gitu. Artinya di sini dibuat dari PowerPoint ya, jadi PowerPoint itu tidak hanya membuat slide saja, tapi bisa dibentuk dalam bentuk video dan di-include-kan dengan musiknya. Oke, kita lihat dulu sebentar, ini adalah, video yang saya ambil, hasil karya dari dosen-dosen Polban. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. UKM ini penopang perekonomian kita itu Bapak, jadi sangat berarti kalau memang kita bisa berbagi sedikit saja ilmu dengan teman-teman UKM.
bank itu salah satunya menilai dari pengecekan BI checking, atau kalau sekarang dikenal karena sudah diambil alih sama OJK itu klik saja nunggak, sehingga nilai tunggakan atau jumlah tunggakan harinya itu ada 360 hari. Dalam pencatatan akuntansi itu dikenal yang istilah nama akun. Nama akun itu proksi, sebutan untuk satu pensiunan, karena akan mudah naikkan pola konsumsi, tetapi akan sulit kalau akhir dikurangi dengan modal awal. UMKM mendapatkan dana. Oke, itu ya. Jadi itu adalah sebuah video yang yang ditampilkan dari sebuah PowerPoint. Jadi kalau kita dibuat PowerPoint itu tidak hanya dalam bentuk PPT ya, tapi bisa selain atau PDF gitu ya, atau template yang lainnya. Tapi bisa dibentuk dalam bentuk video-video juga, itu juga bisa. Oke, selanjutnya saya ingin mengulas gitu ya, mengulas dari PowerPoint-nya itu sendiri. Nah, bentar ya, saya sekalian siapkan dulu. Nah, ini fitur yang ada di PowerPoint. Jadi ada 8 menu ya di luar dari file button. Nah, file button ini, kalau di file button ini isinya apa saja? Kalau kalian tahu ya, saya di sini menggunakan fitur Microsoft Office 2010. Nah, di sini ada beberapa fitur seperti permission. Permission ini fungsinya adalah untuk mengunci gitu ya, apabila kita ingin membuka ataupun mengcopy gitu dari orang-orang yang tidak ingin kita berikan atau melindungi file tersebut. Lalu ada save as ya, save as tadi di sini ada untuk menyimpan format yang lain gitu ya, tidak dalam bentuk PDF, tapi juga kita bisa dalam bentuk PPT yang mungkin format terbitannya beda, 2007, 2003 ataupun yang lainnya. Nah, ataupun tadi selain PDF, PPT bisa juga dalam bentuk JPG gitu ya, dalam bentuk gambar atau Windows Media Player, Windows Media Video yang tadi sudah saya buat. Nah, seperti itu. Lalu ada menu present new print. Nah, kalau di menu print tadi kita untuk ngeprint ya. Nah, ini yang jadi notice saya ya. Jadi beberapa mungkin mahasiswa Polban juga mungkin karena baru ya, tidak tahu tentang print gitu ya. Jadi seringkali susah bingung gitu ya, ngeprint buat 3 slide gitu ya. Nah, itu jadi sering bingung. Nah, kalau misalkan membuat 3 slide itu tinggal di menu, dilihat dari menu full page slide-nya, bisa layout-nya. Nah, full page itu bisa jadi 2 slide, 3 slide, dan beberapa slide yang ingin kita buat. Terus ada lagi print setting-nya ya. Mau di menu print all slides, print selection, current selection, atau custom range. Kalau custom range ini berarti misalkan menunya mau di print slide 1 sampai 3. Kalau mau 1 dan 3 berarti 1,3 gitu ya. Terus kalau ada bisa lagi ada lagi ini ya. Ada color, grayscale, black and white, dan lain-lainnya. Terus ada save and send. Kalau save and send ini fiturnya untuk mengirimkan melalui email ke web gitu ya, atau change type file dalam bentuk yang lain, ataupun dalam bentuk
kalau ini PowerPoint show ya, jadi bukan dalam bentuk file, tapi langsung ketika membuka ini langsung dalam bentuk show gitu ya. Jadi sudah langsung di F5 atau sudah di dalam bentuk presentasi. Kalau PDF seperti biasa membuat create video dan yang lainnya. Handout juga bisa. Oke, next kita masuk ke menu home. Nah, di menu home ini adalah menu-menu untuk apa namanya? Induknya gitu ya. Contoh kalau misalkan di sini ada clipboard, clipboard itu ada bisa untuk paste, ada copy, cut atau format painter. Kalau format painter misalkan ini yang yang kemarin mungkin ada yang belum tahu ya. Format painter tadi ini untuk menyamakan. Misalkan kita ingin membuat yang ini sama seperti ini. Caranya adalah tinggal mengarahkan di sini format painter lalu diarahkan yang mana yang mau disamakan. Nah, hasilnya adalah format ini akan sama dengan format ini. Gitu. Lalu ada new slide, layout. Nah, ini layout untuk pilihannya ya. Tampilannya mau seperti apa di slide tersebut. Lalu ada section. Nah, section ini untuk memberikan sebuah pemisah ya, pemisah dari satu dengan satu lain. Sama seperti kayak Word kalau misalkan section itu ya. Jadi section itu seperti bab 1, bab 2, bab 3. Nah, mau dibuat section. Nah, sama seperti kalau kita mempresentasikan sebuah organisasi, membuat berbagai banyak divisi, nggak perlu lagi PPT, itu banyak, di PPT-nya ada 10 divisi, dibuat PPT 10, nggak usah. Tapi buat satu PPT isinya adalah berbagai macam divisi, nanti dijadikan satu. Ya, ini tinggal kalau misalnya ganti, tinggal di rename, ganti apa, misalkan bab 1, misalkan. Oke, dan yang lain sudah. Lalu ada menu font ya, ada menu font ini untuk huruf, lalu ada paragraf, lalu ada drawing, find, replace, and select. Lalu kita masuk ke menu insert. Nah, di menu insert ini adalah menu-menu untuk memasukkan media-media di luar dari PowerPoint. Contohnya table, picture, screenshot ya. Kalau screenshot tadi ini untuk mengcopy apa yang kita sedang tampilkan, misalnya ini. Nah, dia langsung terhubung di screenshot seperti ini. Oke, lalu ada lagi di menu insert tadi ada shape ya, foto album untuk foto, shape tadi untuk gambar untuk bentuk-bentuk ya. Lalu ada smart art tadi sebuah grafik ya, secara grafik, proses, cycle dan yang lainnya. Ada chart juga, kalau chartnya grafik ya, grafik dan lain-lainnya. Lalu ada hyperlink. Nah, kalau hyperlink tadi untuk menghubungkan dengan beberapa slide atau dokumen atau file yang lain. Kalau misalkan di current yang sama, misalkan di folder yang sama ataupun di file yang sama gitu. Ataupun dalam file yang ini misalkan mau dirubah dari slide 1 langsung ke slide 3 juga bisa. Gitu. Lalu di action ini tinggal sama seperti link, cuma dalam bentuk tombol tanda tangan itu. Lalu ada teks. Nah, ini teks ini untuk nambahi dalam bentuk slide-nya. Ada date and time sebelah kiri ya biasanya. Terus ada slide number di sebelah kanan atau ada footer di tengah-tengahnya. Itu terus ada lagi word art mah kalian sudah tahu ya. Ini biasanya tampilan huruf ya. Lalu ada equation persamaan rumus biasanya, ada simbol, ada objek. Nah, objek video ini yang tadi saya biasanya kayak tadi yang kalian lihat video tadi, ada video ketika perekaman di Google Meet itu dimasukkan di sini juga bisa. Ada audio juga bisa, audio mau ngambil dari file juga bisa. Nah, di sini itu bisa apa namanya? Bisa bisa dipotong gitu ya. Jadi tidak harus video itu atau gambar suara itu audio itu tadi full gitu enggak. Jadi bisa kita atur-atur sendiri. Itu ya. Terus nah ini untuk gambar sudah, insert sudah. Ada desain. Nah, kalau desain ini fungsinya untuk layout-nya, layout gambaran pasti di slide presentasi kita. Ada slide orientation, mau portrait atau landscape, ada page setup, mau di pinggir kiri dan kanannya gitu ya. Terus portrait dan ini sama, kalian bisa ngulik-ngulik sendiri.
Lalu ada lagi di transition. Transition ini pilihan kalau dari satu slide ke slide yang lainnya, itu membentuk seperti apa perubahannya gitu ya, perpindahannya gitu. Lalu ada animation. Ada animation tadi, animation ini untuk fungsinya adalah per item di dalamnya gitu. Saya sarankan ketika kalian membuat sebuah editan seperti ini, buka dulu animation pane-nya. Jadi kalian tahu tampilannya seperti apa gitu ya, mana dulu yang presentasi dulu lebih awal, kayak gitu. Contohnya, misalkan seperti ini, oh berarti ini dua dulu, ini dua dulu gitu. Nah ini bisa kalian edit, misalkan per bagiannya berapa efek option. Nah di sini ada efek option, ada from bottom, terus dari bawah ke atas, terus ada dari top ke bawah, dari atas ke bawah, dan lain-lain. Terus ada per kategori, series, dan lain-lain gitu ya. Nah, ada ini kategori juga bisa, ataupun per elemen series juga ada di masing-masingnya. Jadi per empat elemen tadi. Misalkan ini mau dibuatnya minus, berarti turun ke bawah, berarti tinggal diganti saja. Tinggal dari bawah ke atas ini, benar ya? Berarti nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu ya. Lalu ada lagi slideshow. Nah, slideshow tadi ini untuk mempresentasikan dari awal, apakah dari sekarang dan yang lainnya. Dari yang presentasi saat ini, slide sekarang atau yang nanti. Review, ini untuk para reviewer ya, memberikan komentar, hapus, dan yang lainnya. View, ini untuk menghasilkan kalau notes page-nya seperti apa. Nah, terus reading view-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, saya sering ini yang paling sering yang dilupakan oleh seorang presenter ya, atau ketika lagi presentasi, itu seringkali melupakan adanya notes. Nah, notes ini catatannya adalah untuk membantu seorang apa namanya presenter tadi melihat apa yang kurang. Misalkan ingin memberikan catatan, misalkan 33% menunjukkan negatif dan penurunan, misalkan ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pandemi, misalkan. Nah, ini sebenarnya bisa, tapi ini tidak akan dilakukan ketika lagi dalam presentasi slideshow. Tapi ini menjadi catatan ketika kita melihat presentasi di catatan kita sendiri. Misalkan ada dua device, misalkan ya ini sama yang dipresentasikan. Nah, mungkin si audiens tidak akan melihat catatan itu, tapi kita sebagai auditor bisa melihat catatan itu. Gitu ya. Lalu ada view juga sudah ya. Grid line ini untuk garis ini, guide juga sama. Note master, kalau note master berarti catatan kita ini juga bisa terlihat. Nah, ini catatan ini juga bisa terlihat ya. Terus sudah itu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini, kelas dari PowerPoint. Nah, selebihnya kalian tinggal mengulik-ngulik saja. Jadi tinggal kemauan kalian untuk mengedit, untuk mengeksplorasi. Tentunya video tadi tidak akan berhasil dan bagus kalau kita sendiri tidak mau mengulik-nguliknya, gitu ya. Jadi semua itu butuh didalami, butuh dieksplor dan lain-lain. Oke, mungkin setelah ini kita akan melanjutkan melalui praktek-praktek ringan. Nah, kalian silakan mengikutinya. Ya, tidak ada gimmick pada hari ini. Silakan kalian tonton video ini lagi. Dan apabila nanti ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.